Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekudusan adalah salah satu topik di dalam kekristenan yang paling tidak menyenangkan, paling tidak mendatangkan gairah bagi jemaat, karena mungkin jemaat lebih tertarik untuk mendengar khotbah tentang berkat, tentang mujizat, tentang Allah yang dahsyat, tentang janji-janji Allah yang disediakan, atau mungkin yang menarik-menarik seperti neraka, tentang akhir zaman. Dan topik-topik tema-tema seperti itu dianggap bergairah, mendatangkan rasa ingin tahu, bahkan keinginan orang untuk mengalaminya. Tetapi kalau kita bicara tentang kekudusan, maka sebagian jemaat akan berkata, wah mau tegur dosa lagi, wah mau menyerang saya lagi, wah mau menyatakan saya kesalahan lagi. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kekudusan dianggap sebuah topik yang sangat tidak menarik. Tetapi tahukah saudara bahwa kunci dari segala sesuatu seringkali adalah kekudusan. Bagaimana rumah tangga itu bisa bahagia, yaitu jika rumah tangga itu mempertahankan kekudusan. Bagaimana berkat bisa mengalir dalam hidup kita, yaitu jika kita hidup di dalam kekudusan. Bagaimana jika kita mau menjalani hari-hari depan yang penuh kemenangan, yaitu jika kita jalani dengan kekudusan. Yosua berkata, kuduskan dirimu hari ini, maka besok kamu akan lihat perkara-perkara besar. Bahkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana untuk kita menghadapi akhir zaman dengan penuh kemenangan, di mana setan tidak bisa berkuasa dalam hidup kita, yaitu kalau kita hidup dalam kekudusan. Karena saya terlalu percaya kekudusan adalah benteng. Orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang aman. Orang yang hidup dalam kekudusan, setan tidak bisa menyerang apapun dalam kehidupannya, karena kekudusan itu sendiri memberi kemenangan yang luar biasa dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan berkat, kemenangan, dan kepastian. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang hidup dalam kekudusan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan adalah bagian tak bisa terpisahkan dalam kekristenan kita. Mengapa? Karena kalau kita mau jujur, hidup Kristen adalah hidup dalam peperangan. Kenapa kita hidup dalam peperangan? Karena kita memiliki musuh. Alkitab berkata lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kemanapun kita pergi, setan berusaha untuk menyerang, setan berusaha untuk mengalahkan, dan bahkan setan berusaha untuk mengacaukan kehidupan kita. Tetapi kekudusan itu sendiri, seperti saya sudah katakan tadi, adalah benteng. Jadi waktu kita hidup dalam kekudusan, maka kita aman dari serangan kegelapan. Nah, bukan hanya kita aman dari serangan kegelapan waktu kita kudus, tapi waktu kita kudus juga kita akan dekat dengan Tuhan. Karena Alkitab jelas bilang, berbahagialah orang yang bersih hatinya, karena orang yang seperti ini akan melihat Allah. Jadi orang yang kudus akan melihat Allah. Orang yang kudus akan berjalan dalam kemenangan. Orang yang kudus yang akan melihat kuasa Allah terjadi nyata dalam kehidupannya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penting sekali kita menekankan kehidupan kudus. Apa artinya sudah pergi ke gereja tiap minggu tapi tidak hidup dalam kekudusan? Apa artinya sudah pergi ke gereja? Apa artinya sudah baca Alkitab? Apa artinya sudah seorang suami yang baik terhadap istri, tapi di luar punya wanita lain, di luar pergi ke pelacur, di luar pergi kepada tempat-tempat yang salah? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Engkau kelihatannya suami yang baik, engkau pandai bermain sandiwara, tetapi kalau istrimu tahu segala sesuatunya, istrimu akan tambah kecewa
kecewa dan sakit hati. Ternyata engkau hanya seorang munafik yang berkhianat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang mau bayar harga yang bernama kekudusan. Karena jika kita hidup dalam kekudusan, maka kita akan melihat kuasa Allah sungguh sangat luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Nah, dalam 1 Tesalonika 4, itu yang sedang kita bahas hari ini dalam topik pembahasan kita tentang kekudusan ini, dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu yang kita mau bahas. Dikatakan demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kalimat menarik di ayat yang ketiga ini. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Jadi Paulus bicaranya satu kata penting di sini. Kalau kita mau bicara tentang akhir zaman, kalau kita mau bicara tentang kemuliaan, kalau kita mau bicara tentang kuasa, kalau kita mau bicara tentang berkat, kalau kita mau bicara tentang mujizat, maka jalan satu-satunya kehendak Allah untuk kamu harus jalani adalah pengudusan. Berarti Alkitab mau tekankan buat kita bahwa hidup Kristen kita harus adalah hidup di dalam kekudusan. Nah, ada banyak orang yang berkata, ya tapi kan kita ada dalam dunia yang cemar, kita ada dalam dunia yang serba penuh dengan kejahatan, kita ada dalam dunia yang menganggap dosa itu biasa. Nah, bagaimana kita bisa hidup di dunia seperti ini lalu hidup dalam kekudusan? Ada banyak orang berkata, oh itu sesuatu yang gak mungkin, itu sesuatu yang mustahil. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Allah adalah Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, Dia pasti perintahkan sesuatu buat kita, yaitu sesuatu yang kita bisa kerjakan, sesuatu yang mampu kita kerjakan. Gak mungkin Dia perintahkan sesuatu kalau kita gak mampu kerjakan. Itu sama seperti orang tua yang suruh anaknya berumur 3 tahun mungkin, nak, genteng bocor, kamu naik ke atas, kamu perbaiki genteng. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak umur 3 tahun ini gak mungkin bisa kerjakan sesuatu yang seperti bapaknya perintahkan itu. Kenapa? Karena terlalu berat buat dia. Dan Bapak yang baik juga tidak mungkin akan beri perintah seperti itu. Nah, siapa Bapa kita itu? Bukankah kita tahu Dia Bapa yang baik? Dia mengerti kita. Bahkan Alkitab berkata Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Berarti Allah tahu persis batas kekuatan kita. Allah tahu siapa kita. Bahkan Daud berkata Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Dia tahu batas kekuatan kita, gak mungkin Dia perintahkan sesuatu yang kita gak mungkin kerjakan. Kekudusan adalah sesuatu yang mungkin, sesuatu yang bisa, bahkan sesuatu yang harus kita kerjakan dalam hidup kekristenan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan? Yang pertama, coba saudara lihat pada ayat yang pertama di sini dikatakan, akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Berarti yang pertama di sini saya pelajari bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan, ya kalau kita mau mendengar nasihat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah sudah sediakan segalanya untuk kekudusan. Allah berikan firman, Allah berikan Roh Kudus untuk memampukan kita, menguatkan kita. Bahkan Allah sediakan pengampunan kalau kita gagal. Waktu kita gagal, kita minta ampun. Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti gerimis, akan diputihkan putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti bulu domba. Nah, Alkitab mau jelaskan buat kita. Jadi pengampunan Allah mengembalikan kita pada posisi kesempurnaan. Jadi di sini jelas sekali bahwa Allah menyediakan firman, Allah menyediakan Roh Kudus, Allah menyediakan pengampunan hanya untuk memberi kemampuan buat kita bahwa kita hidup dalam kekudusan. Tetapi seringkali persoalannya kita menjadi orang yang tidak mau dengar nasihat. Khotbah pendeta itu adalah nasihat. Teman kita yang memberitahu, orang tua kita yang memberitahu, istri yang memberitahu, suami yang memberitahu, adik yang memberitahu, kakak yang memberitahu, orang-orang di pekerjaan yang memberitahu, bos kita, anak buah kita mulai memberitahu sesuatu, atau rekan lama kita memberitahu sesuatu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah bagian-bagian dari nasihat. Nah, tapi pertanyaannya, maukah kita mendengar nasihat? Kadang-kadang suara hati kita juga, suara itu mulai menasihati kita. Jalan ini salah, kamu gak boleh begitu, kamu sudah terlalu kasar, kamu terlalu keras, kamu terlalu egois. Tapi sering
seringkali kita tidak mau dengar nasihat. Sehingga persoalannya bukan kita tidak mampu hidup dalam kekudusan, tapi persoalannya kita tidak mau mendengar nasihat. Saya percaya betul orang-orang yang mau mendengar nasihat adalah orang-orang yang mampu berjalan dalam kekudusan. Yang kedua saya pelajari bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan. Dikatakan selanjutnya di sini, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Berarti yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan, yaitu jika kita mau berjuang agar kita berkenan kepada Allah. Artinya begini, kita udah tahu firman Tuhan, ya kan? Kita sudah mengerti apa yang benar, kita sudah mengerti bagaimana menjadi suami yang baik, kita sudah mengerti bagaimana menjadi istri yang baik, kita tahu apa yang nggak boleh, yang istri kita nggak suka, apa yang suami kita nggak suka, kita tahu apa yang orang tua kita misalnya nggak suka, kita tahu apa yang nggak bagus buat dunia ini, kita tahu apa yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, seringkali kita tidak mau berjuang, kita langsung berkata, ya saya ingin tapi saya nggak mampu. Soalnya gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berjuang, Roh Kudus akan memampukan kita. Kita pasti bisa. Hanya persoalannya seringkali bukan kekudusan itu yang sulit. Kitanya yang seringkali tidak mau berjuang untuk berkenan kepada Allah. Seringkali kita tahu apa yang berkenan kepada Allah, tapi kita tidak mengerjakannya. Yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup kudus. Masih di ayat yang pertama dikatakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi perhatikan baik. Baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi yang ketiga, bagaimana kita mampu untuk hidup dalam kekudusan di tengah dunia yang penuh dosa ini. Yang ketiga, jalani segala sesuatu dalam hidup kita dengan kesungguhan. Jalani segala sesuatu dalam hidup kita dengan kesungguhan. Paulus bilang, kamu memang sudah mulai melakukan kehendak Tuhan. Kamu memang sudah mulai melakukan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Tetapi aku minta kepadamu, jalani dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya apa? Artinya kita jangan cepat menyerah. Kadang-kadang kita berkata, aduh saya sudah berusaha, tapi selalu saya suami yang salah di hadapan istri saya. Selalu saya sudah berusaha, tapi saya selalu istri yang keliru di depan suami saya. Lalu kita mulai menyerah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setan ingin sekali kita menyerah. Karena waktu kita menyerah, kita nggak akan pernah berjuang lagi. Waktu kita menyerah, berarti kita nggak mau taat lagi. Waktu kita menyerah, berarti kita tidak lagi berpikir bagaimana kita hidup dalam kehendak Allah. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, justru karena kita tahu tantangan berat, situasi sukar, jangan pernah menyerah. Kita andalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, dan kita diberi kekuatan baru untuk menghadapi segala sesuatunya dalam kasih-Nya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan. Yang keempat dijelaskan pada ayat yang ketiga, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Berarti hal yang keempat, bagaimana kita dapat hidup kudus. Perhatikan, kita harus menjauhi percabulan. Dari mata kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, hati-hati saudara-saudara. Hati-hati. Apa yang kita tonton, hati-hati. Lalu telinga, dari apa yang kita dengar, ya kan, apa yang kita perhatikan, ya kan, harus hati-hati. Mulut kita jauhkan dari percabulan. Dan juga pikiran. Ada banyak orang yang berkata, ya saya kan tidak pergi ke tempat pelacuran, saya kan cuma melakukan onani. Itu kan juga nggak salah. Para ahli-ahli juga bilang nggak apa-apa kok daripada pergi ke percabulan. Ya kalau memang sudah terikat sekali, ya asal jangan terlalu sering saja demi kesehatan dan lain-lain. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Alkitab ingatkan, kalau itu mulai masuk dalam pikiran kita, itu sama seperti kamu telah mengerjakannya. Berarti Alkitab ajarkan buat kita, kalau kita mau lihat hari-hari baik dalam hidup kita, kalau kita mau lihat kemenangan yang luar biasa, kalau kita mau lihat hubungan yang akrab dengan Tuhan, mutlak kita harus berjalan dalam kekudusan. Tapi ada 4 hal penting bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Allah sudah menyediakan segalanya. Allah berikan Roh Kudusnya, Allah berikan firman, Allah bahkan berikan pengampunannya. Ketika kita gagal, Dia mau ampuni dan memberi kekuatan baru buat kita. Tetapi kita, ada 4 hal yang harus kita buat. Kita harus berani dengar nasihat. Bahkan kritik, kita harus berani mendengarnya, lalu melakukannya. Lalu yang kedua, kita perlu berjuang agar hidup kita berkenan kepada Allah. Yang ketiga, apapun yang kita jalani, kita harus jalan dalam kesungguhan. Dan yang keempat, kita harus menang dan menjauhi percabulan melalui mata, telinga, mulut, dan pikiran kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh buat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh hubungi kami melalui telepon, melalui surat, melalui email, kunjungi website kami, karena kami ada untuk memberi kekuatan baru buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita sekalian boleh mengalami mujizat, kuasa, dan anugerah yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap saudara yang didoakan secara khusus, pendengar sekalian saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan doa. Kita berdoa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang rindu untuk mulai hari
hari ini hidup senantiasa dalam kekudusan. Berikan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk berjalan dalam kemuliaan dan kekudusan-Mu. Bawa kami dalam pengalaman-pengalaman mujizat untuk melihat kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa dan kita tahu Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.